Akan para wakil talqin semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan untuk selalu khidmat kepada guru mursyid. Ikhwan dan akhwat, siapa saja yang telah membantu terselenggaranya manakib online pada pagi hari ini, senantiasa Allah berikan kemudahan dan keberkahan di dalam setiap urusannya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita diberikan nikmat sehat dengan panjang usia yang diiringi dengan sehat, sehingga kita sudah memasuki penghujung daripada bulan Sya'ban atau bulan Ramadan 12. Sebentar lagi kita akan menyongsong bulan Ramadan 1. Kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Guru Mursyid atas anugerah yang luar biasa ini. Mari kita pada pagi hari ini wujud syukur nikmat itu kita niat tabaruk, kita niat mengambil keberkahan dari guru mursyid kita. Di penghujung bulan Sya'ban ini kita mengambil berkah daripada huruf terakhir daripada bulan Sya'ban. Di dalam kitab Fadlus Syuhur, Hadratus Syekh mengatakan, amman nunu fi hadza syahri, adapun huruf nun sebagai huruf penutup daripada bulan Sya'ban itu dimaknai oleh Hadratus Syekh dengan segala futuh yang Allah bukakan kepada beliau, maknanya adalah an-nur. Maknanya adalah an-nur, cahaya. Wal muradu bin nuri huna, yang dimaksud dengan cahaya di sini adalah Al-Qur'anul Karim, yaitu Al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Hadratus Syekh menyebutkan Al-Quran sebagai cahaya tentu berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla. Dan pola seperti ini bisa kita dapati hampir pada setiap pembahasan kitab Fadlus Syuhur. Apa yang dimaksud, pola apa yang dimaksud, yaitu ketika Hadratus Syekh menyampaikan sesuatu, pandangannya, pemikirannya pada umumnya senantiasa dilandaskan kepada ayat Al-Quran, merujuk kepada ayat Al-Quran. Artinya bagi orang yang paham, bagi orang yang mengerti, menunjukkan bahwa Hadratus Syekh itu mengetahui dan paham mengenai tafsir Al-Quran. Yaitu Hadratus Syekh menyebutkan firman Allah surat An-Nisa ayat 174, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Al-burhanu, Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ini, wahai manusia, wahai para manusia, ayat ini dibuat umum karena kandungan daripada ayat ini berlaku secara umum. Jadi di dalam khitab Al-Quran ada yang diistilahkan dengan khitab, yaitu seruan-seruan Al-Quran. Ada kalanya Allah menyeru manusia secara umum seperti ini, ya ayuhan nas. Maka isi atau kandungan daripada ayat itu berlaku secara umum bagi semua manusia. Ada yang seruannya itu bersifat khusus, seperti seruan perintah puasa pada bulan Ramadan, contohnya ya ayyuhalladzina amanu. Seruan khusus bagi orang-orang yang beriman. Ayat ini Allah menyeru secara umum kepada manusia, ya ayyuhan nas. Adapun tafsiran ya ayyuha kita semua sudah tahu, yaitu menyeru raga, nyawa dan rasa dari Hadratus Syekh, menjelaskan penafsiran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengenai kata ya ayyuha. Ya menyeru raganya, ayu menyeru nyawanya, ha menyeru rasanya. Ya ayuhan nas, wahai manusia, kata Allah, semua manusia, termasuk di dalam seruan ini, qad ja'akum burhanum mir rabbikum. Allah mengabarkan kepada manusia, para manusia, bahwa
qad ja'akum, telah datang kepada kalian burhanum mir rabbikum, yaitu bukti, al-burhan, burhan dari Tuhan kalian. Wa anzalna ilaikum nuram mubina, dan telah kami turunkan kepada kalian nuram mubina, cahaya mubina yang begitu nyata. Hadratus Syekh sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa beliau adalah seorang ahlul Quran, ahli Al-Quran, orang yang memahami Al-Quran baik maknanya secara lahiriah ataupun makna-maknanya berupa isyarat-isyarat yang terkandung di dalam ayat Al-Quran, menyebutkan di dalam Fadlus Syuhur al-burhan huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud bukti di dalam ayat tadi bahwa Allah menyeru kepada manusia, telah datang kepada kalian bukti dari Tuhan kalian. Yang dimaksud burhan, bukti itu adalah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam beberapa tafsir disebutkan bahwa mengapa nabi dikatakan sebagai bukti dari Allah, li'anna hirfatahu iqamatul burhani 'alan nas. Karena di antara tugas nabi, di antara pekerjaan nabi, di antara kebiasaan nabi adalah iqamatul burhan, memberikan bukti-bukti kepada manusia akan kebenaran risalahnya, juga akan benarnya agama ini. Dari sinilah bisa terlihat jelas mengapa Allah menyeru semua manusia, bukan hanya menyeru kepada umat Islam saja, bukan hanya menyeru kepada orang beriman saja, tetapi Allah menyeru ya ayyuhan nas. Di dalam Mafatihul Ghaib, Fakhruddin Ar-Razi menyebutkan bahwa bukti Nabi, kebenaran risalah bagi Nabi itu tampak bagi seluruh umat manusia, karena Nabi menyeru semua umat manusia. Bagi orang Yahudi, di dalam Tauratnya, ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab Taurat. Begitu pula bagi orang Nasrani, ajaran-ajaran risalah kenabian, risalah Nabi Muhammad SAW itu sesuai dengan yang terkandung di dalam Injil. Dan bagi kafir Quraisy Mekah, tentu risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh nenek moyang mereka, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, dari sinilah maka Allah menyeru ya ayuhan nas. Dan dari sini ayat ini pula menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah al-burhan, bukti benarnya risalah Allah Azza wa Jalla. Kalau kita bicara agama, agama itu kan suatu kumpulan nilai-nilai. Nilai moral, nilai, kemudian ada nilai agama itu sendiri, perintah dan larangan. Nah, sosok Nabi Muhammad SAW adalah bukti dari semua risalah yang ia bawa. Bila Islam mengajarkan akhlak yang mulia, contohlah ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Begitu pula dengan seorang wali. Di dalam Bahrul Madid, Ibnu Ajibah mengatakan, sebagaimana Nabi menjadi bukti dari Allah Azza wa Jalla akan benarnya agama Islam, begitu pula para aulia, para wali mursyid khususnya adalah bukti, burhan, bukti yang nyata akan benarnya tasawuf, akan benarnya thariqah. Di dalam tanbih disebutkan berbagai macam nilai-nilai yang ideal, akhlak-akhlak yang mulia. Jika tidak ada guru mursyid, tidak ada buktinya tanbih itu. Kita para ikhwan tentu
Uh, kita berusaha mengamalkan tanbih tetapi rasa-rasanya jauh panggang daripada api. Akhlak kita belum semuanya sesuai dengan tanbih, walaupun kita berupaya sebenarnya. Tetapi lihatlah guru mursyid, semua nilai-nilai yang ada di dalam tanbih sudah terkandung di dalam dirinya. Inilah bukti bahwa thariqah itu menghantarkan manusia kepada akhlak yang mulia, menghantarkan manusia kepada istiqomah, menghantarkan manusia kepada taqarrub ilallah, dekat kepada Allah dan lain sebagainya. Di mana kita lihat buktinya? Lihatlah guru mursyid. Lihatlah guru mursyid. Guru mursyid itu adalah bukti benarnya ajaran ini. Atau barangkali bisa jadi terdapat murid-murid dengan anugerah Allah, dengan izin daripada guru juga disampaikan kepada apa, menjadi bukti benarnya ajaran. Barangkali kita mendengar atau barangkali kita kenal seorang ikhwan atau beberapa ikhwan yang kalau kita lihat dirinya, wah, terlihat bukti benarnya bimbingan seorang guru mursyid. Sebagai contoh secara pribadi, kami misalnya melihat almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Muhammad Shalih Mutar Hujatul Arifin, oh dari beliaulah terlihat nyata bukti seorang guru mursyid mampu membimbing muridnya sampai kepada akhlak yang mulia, sampai kepada derajat istiqomah yang begitu luar biasa. Bukti bimbingan guru itu secara pribadi kami lihat pada sosok beliau. Contoh seperti itu. Inilah guru mursyid secara mutlak adalah bukti daripada benarnya thariqah. Bukti daripada bimbingan guru mursyid sebelumnya. Bukti daripada betapa luar biasanya zikir dapat merubah seseorang. Mana buktinya? Lihatlah guru mursyid. Inilah burhanum min rabbikum. Siapa saja yang dengan hati yang insaf, dengan hati yang bersih melihat sosok Nabi pada masa itu, Sayyidina Umar yang pada mulanya dengan amarahnya ingin memerangi Nabi, ingin membunuh Nabi, tetapi dengan hati yang bersih, dengan hati yang insaf, ia justru menerima kebenaran Nabi Muhammad SAW. Banyak bisa kita dapat di dalam kisah-kisah sejarah. Begitu pula orang yang dengan insaf, dengan sadar, insaf itu dengan hati yang terbuka, pikiran yang jernih, melihat sosok Hadratus Syekh Muhammad Abdul Qadir Saifullah Masrur, guru kita, melihat pengersabah, jika ia berpikir secara jernih dengan hati yang bersih, maka Abhaus adalah bukti benarnya zikir, bukti benarnya bimbingan para aulia, bimbingan guru mursyid sebelumnya. Inilah burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. An-nur huwal Qur'anul Karim. Yang dimaksud an-nur, cahaya di dalam kitab, di dalam ayat An-Nisa 174 ini, dalam surat An-Nisa ayat 174 ini adalah Al-Qur'anul Karim, yaitu Al-Qur'an. Jadi di dalam surat An-Nisa ayat 174 ini, di dalam kitab Fadlus Syuhur ini ada ditekankan dua hal. Yang pertama yaitu burhan, itulah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah an-nur, cahaya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Disebut cahaya karena sebagaimana matahari. Cahaya pada umumnya cahaya hissi, cahaya cahaya hissi itu cahaya lahiriah. Sinar matahari, sinar cahaya lampu, cahaya bulan, cahaya bintang, sinar lahiriah. Dengan sinar-sinar itu nampak jelas segala sesuatu. Jika kita berada di satu tempat, ada cahaya lampu di sana, ada terlihat lemari, ada terlihat manusia di dalamnya, terlihat benda-benda di dalamnya.
Tapi coba matikan lampu itu, tidak terlihat apapun. Pada siang hari, karena sebab ada cahaya matahari, terlihat berbagai alam semesta ini terlihat begitu nyata. Ini adalah tamsil perumpamaan dari Al-Quran. Sebagaimana cahaya matahari menerangi bumi dan menampakkan segala sesuatu yang ada di dalamnya, begitu pula Al-Quran. Dengan Al-Quran terlihat mana yang haram, mana yang halal. Seolah-olah seperti cahaya. Bahkan cahaya yang sesungguhnya. Karena cahaya matahari ada tenggelamnya, ada terbenamnya. Tetapi cahaya Al-Quran tidak pernah tenggelam. Ini kita secara tafsir lahiriah dulu, tafsir umum dulu. Nah, tidak pernah tenggelam, terlihat nyata segala sesuatu, mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, yang benar. Apabila setelah tampak, idza ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Apabila yang hak telah nampak, maka yang batil dengan sendirinya akan kalah. Karena kebenaran itu tidak akan mampu dikalahkan oleh sesuatu yang batil. Kebenaran itu nilainya mutlak. La ilaha illallah berlaku sepanjang masa. Meskipun tidak semuanya beriman kepada Allah, tetapi hakikatnya menerima atau tidak menerima, kenyataannya la ilaha illallah, tetap tidak ada Tuhan bagi selain Allah. Walaupun orang tidak mengakui, ya, jadi bagi kita, ikhwan dan akhwat, itu jangan bersedih jika kita tidak diakui. Atau masih ada sebagian orang tidak mengakui Hadratus Syekh sebagai guru mursyid, penerus Abah Anom. Jangankan manusia, Allah saja tidak diakui oleh sebagian manusia, kan? Seperti itu. Allah saja, pencipta alam semesta ini, bagi sebagian orang, mereka tidak mengakuinya. Tetapi tetap, meskipun tidak diakui, kenyataannya Allah lah pencipta alam semesta, Tuhan semesta alam. Inilah An-Nur, cahaya. Secara tadi maknanya yang umum adalah Al-Quran. Di dalam tafsir-tafsir Isyari, yang dimaksud dengan An-Nur, cahaya di sini adalah Nurul Ma'rifah, Nurul Zikir, cahaya zikir, cahaya ma'rifat kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan cahaya yang ada di dalam hati seseorang, maka seseorang bukan hanya mampu melihat mana yang halal, mana yang haram, tetapi mampu ini halal ia kerjakan, ini haram ia tinggalkan. Tanpa cahaya di dalam hati, hanya cahaya ilmu saja, ia tahu ini halal, ia tahu ini haram, tetapi tidak sanggup mengerjakan yang halal, justru malah mengerjakan yang haram. Ya, inilah yang dimaksud cahaya di dalam kitab-kitab tafsir Isyari adalah nurul zikir, nurul ma'rifah, cahaya ma'rifat. Cahaya ma'rifat itu adalah cahaya yang tidak pernah terbenam. Cahaya yang bahkan lebih terang daripada cahaya matahari. Kenapa? Karena dengan cahaya matahari ini tidak bisa membimbing manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Justru dengan cahaya matahari ini menampakkan alam semesta, yang dengan alam semesta itu banyak manusia terhijab dari Allah. Tetapi dengan cahaya ma'rifat, cahaya tersebut mampu menampakkan Allah Azza wa Jalla, dalam arti membimbing manusia mengenal Allah Azza wa Jalla. Itulah zikir yang ditanamkan oleh guru mursyid ke dalam hati setiap muridnya. Maka talqin, huruf nun daripada talqin itu sendiri, oleh Hadratus Syekh disebutkan maknanya adalah an-nur, yaitu asma Allah. Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah an-nur, zat yang an-nur, sumber daripada segala cahaya. Inilah guru mursyid itu adalah burhan, bukti benarnya ajaran, dan cahaya dan zikir yang ditanamkan ke dalam hati kita adalah cahaya yang bersumber daripada Allah Azza wa Jalla,
pemilik nama An-Nur. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, istiqamah, mengamalkan semua bimbingan guru mursyid. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada semua ikhwan dan akhwat, siapa saja yang telah membantu kita menjadi wasilah kita khidmat pada guru pada pagi hari ini. Hadanallahu ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.